Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Feby Yulianti. I am an English teacher in SMP 10 Merlung, and now I am also student of Program Profesi Guru at Jambi University. Today, I'd like to share my second experience in teaching learning process with a problem-based learning method in how to write a simple narrative text, and this activity is taken today at Monday, September 12, 2022 at 10 a.m. And everyone, here is the video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, good morning everybody. Okay, how are you this morning? I'm fine too, thank you. Would you like to stand up? Silakan berdiri dulu. I will check your tidiness. Kerapiannya bagaimana? Okay. Okay, make it tidy ya. Oke, silakan dirapikan dulu. Sebelum kita belajar, we sing a song ya. Nah, kita belajar supaya lebih memotivasi. Hafal lagunya? Oke, the title is teacher atau guru. Oke, silakan sit down please. Oke, sit down aja ya, supaya lebih enjoy. Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di dekat kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah itu ya, itu lagu tentang guru. Oke, I think itu merupakan ice breaking yang akan menambah motivasi kalian. Karena apa? Karena mana tahu nanti Irwan, Aulia, Zaskia, Rani, Ulfa mungkin someday you will be a teacher too ya. Kalian juga akan menjadi guru. Mana tahu gitu ya, Irwan. Nah, Pak Irwan. Nah, selamat pagi Pak Irwan. Nah, Pak Guru Irwan gitu ya. Oke, dipanggil seperti itu. Oke, kita berdoa dulu. Oke, let's pray together before we study, because pray is very important. Karena berdoa itu sangat penting supaya pembelajaran kita menjadi berkah. Ilmu yang kalian dapat itu juga menjadi berkah. Oke, Wahyu as a chairman, sebagai ketua, would you like to lead the pray? Silakan Wahyu dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, finish ya. Okay, thank you Wahyu. Okay, let me check your attendance ya, Miss. Cek dulu kehadirannya. Who is absent today? No one, no one. Oke, hadir semua ya, Ulfa ya. Oke, Wahyu betul hadir semua? Hadir. Let me check your understanding about our material. Miss coba cek dulu pemahaman kalian tentang materi kita sebelumnya. Yang bisa jawab raise your hand ya. Oke. What is our material last meeting? Raise your hand. Raise your hand. Oke, Rayu. Teks naratif. Betul ya? Oke, kita baca tentang teks naratif. Kemudian yang can you add more? Ada lagi tambahan yang lain? Raise your hand. Apalagi yang kita pelajari? Raise your hand. Oke, Saskia. We study about language feature dari teks naratif. Language features alias unsur kebahasaan. Ya, teks naratif itu ada unsur-unsur kebahasaannya. Bagaimana cara membuat teks naratif kita udah bahas kemarin. Kita bahas lebih spesifik lagi. Kita udah belajar tentang unsur kebahasaan. Tenses apa? What kind of tenses that we use? Anyone who can answer? Raise your hand. Tenses apa? Raise your hand. Raise. Oke, Ila. Simple past tense. Betul? Betul ya, simple past tense karena kejadiannya sudah berlalu. Nah, kita lebih kerucutkan lagi. Simple past tense itu kemarin memakai verb ya. Nah, what kind of verb atau kata kerja bentuk keberapa? Raise your hand. Raise your hand. Aulia? Verb 2. 2 itu bahasa Inggrisnya? Tuh ya, tuh. 1, 1, 2, 2. Berarti verb 2. Ya, verb 2 alias verb 2. Kata kerja. Kata kerja bentuk kedua dari go. Oke, Ulfa? When. Bentuk kedua dari play. Saskia? Play it. Jadi ada dua, irregular dan regular. Irregular yang tidak beraturan, regular yang beraturan. Do you understand? Oke, alhamdulillah masih paham ya. Oke, ada satu lagi unsur kebahasaan yang udah kita bahas. What kind of the another language feature that we use? Oke, raise your. Oke, Raja. Direct speech atau kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini nggak memakai simple past karena pada saat itu mereka sedang berbicara. Pada saat itu nggak memakai simple past tapi simple present. Oke. Karena sudah paham, I will show you some slide ya. Oke, ada di sini KD kompetensi dasar. Coba dibaca Irwan. Kompetensi dasar, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana terkait fabel. Ya, jadi kita akan menangkap makna dari tiga poin utama dalam fabel. Apa kemarin fabel? Cerita binatang ya. Cerita binatang yang termasuk dalam teks naratif. Oke, ini KD-nya. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Oke, Dwi, would you like to read number 1-nya? Setelah pembelajaran PBL serta didik mampu membuat teks naratif terkait fabel pendek dan sederhana dengan memperhatikan struktur teks secara benar dan sesuai kompetensi. After we study, you have to be able to. Kalian harus mampu membuat teks naratif ya. Oke, itu yang tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, coba Sally, would you like to read? Setelah pembelajaran PBL, mereka didik mampu menyusun teks naratif fabel pendek dan sederhana dengan memperhatikan struktur teks secara benar dan sesuai konteks berdasarkan beberapa gambar berseri yang tidak
Okay, thank you, Sally. Nah, after we study, you have to be able to arrange. Arrange itu menyusun. Nanti akan Miss kelompokkan lagi berdasarkan kelompok kemarin. Masih ingat anggotanya? Oke, masih. Kemudian akan Miss beri beberapa gambar yang tidak berurutan. Oke, kalian dalam kelompok menyusun gambar itu menjadi sebuah cerita utuh gitu ya. Kemudian kalian coba menceritakan dalam versi bahasa Inggris. Oke, dalam kalau anak SMP itu biasanya satu paragraf itu bisa 3 atau 4 kalimat ya. Tapi kalau anak SMA atau SMK satu paragraf itu bisa 8 sampai 9 kalimat. So, jadi tips dan triknya gimana, Miss? Mungkin kalian bisa mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Kalian mulai mengambil maknanya lah, arti dari lagu-lagu bahasa Inggris itu apa. Oke, kita lanjut lagi. Ada indikator di sini membuat teks naratif sama kayak tadi 471, kemudian 472 adalah menyusun teks naratif. Oke, are you ready to study? Nah, itu beberapa langkah-langkah yang nanti akan kita pelajari ya. Oke, next. Oke, ada pertanyaan di sini dan ada gambar di sini. Coba perhatikan dulu baik-baik. Miss tanya dulu secara bersama-sama, silakan dijawab ya. Ini binatangnya apa aja ini? Rabbit, kelinci, kemudian kura-kura, turtle. Raise your hand. Nah, sekarang coba angkat tangan kalau yang tahu. Do you know what is the title of the story? Lupa? Rabbit and turtle. Rabbit, kelinci, turtle, kura-kura. Very good answer, Ulpa. Ada rabbit and the turtle. Kalian juga bisa menyebutnya dengan hare and the tortoise. Jadi bahasa Inggris kelinci itu ada 2, hare and rabbit. Bahasa Inggris kura-kura juga ada 2, turtle and tortoise. Boleh kalian pilih saja gitu ya. Next. Oke, coba perhatikan dulu gambar di sini karena kita udah Oke, ada pertanyaan di sini. Do you know about the story? Oke. Next one. Di setiap cerita legend atau cerita fable ataupun folktale atau naratif, kita udah bahas kemarin, pasti ada pesan moral. Pesan moral itu apa? Apa itu pesan moral? Pelajaran yang bisa dipetik gitu. Yang bisa diambil. Kalau malin kundang, apa kemarin pesan moralnya? Tidak boleh membantah, menturuti perintah orang tua selagi masih di jalan yang Kira-kira pesan moral dari cerita, what is the moral value of the story? Oke, Aulia. Ya, hampir sama dengan jawabannya Saskia tadi ya. Don't ever underestimate someone. Jangan pernah meremehkan seseorang. Jangan lihat dari tampilannya. Misalnya tampilannya sederhana aja gitu kan. Kalian mau lomba cerdas cermat melawan SMP 10. Ini kan SMP 10, SMP 8 misalnya. Kemudian SMP 8 melihat kita sederhana aja gitu kan. Mereka lengkap dengan segala atributnya gitu kan, gagah sekali dengan perpakaian. Tapi ketika lomba dimulai, nah selalu yang menjawab itu SMP 10. Jadi jangan pernah kalian remehkan seseorang dari penampilan. Do you understand? Okay. Karena kalian kalau udah punya mimpi, kalau memang bertekad untuk mewujudkan impian itu, pasti segala sesuatunya akan menjadi lancar. Mulai dari doa dan dari usaha. Oke, next one. Oke, kemarin kita udah belajar tentang naratif teks nih. Ini gambar siapa ini? Aladin. Aladin itu masuk dongeng, masuk cerita rakyat, masuk binatang atau masuk legenda? Dongeng. Dongeng ya.
Oke, dongeng. Bahasa Inggris dongeng? Fairy tale. Very good, Saskia. Jadi teks naratif sebuah cerita hayalan untuk menghibur orang. Next one, kita udah belajar tentang jenis-jenis dari naratif teks, types of narrative. There are fairy tales, dongeng, folk tales, cerita rakyat, fable, cerita binatang, and legenda. Ada gambar di sini, the tortoise and hare race. Anyone who can answer? Seseorang yang bisa menjawab, Miss. What kind of narrative text belong to tortoise and hare race? Termasuk golongan mana? Termasuk golongan mana ya? Termasuk jenis naratif apa ini? Tortoise and the hare race. Setia? Fable. Betul? Betul. Ini memang gampang banget, Miss ya, gitu ya. Oke. Fable. Very good, Setia. Thank you for the answer. And then next one, kita udah belajar tentang purpose. Tujuan. Ada to amuse or to entertain. Apa perbedaan to amuse and entertain? Perbedaan antara yang satu dengan yang dua apa? Sama-sama untuk menghibur. Mau kalian memakai istilah amuse, mau kalian memakai istilah entertain, sama artinya menghibur. Nah, to teach us to have a good character. Nomor 3 di sana, untuk mengajarkan kita untuk mendapatkan sebuah karakter yang baik, good. Malin Kundang karakternya baik atau buruk? Buruk. Gak usah ditiru. Berarti Malin Kundang is not teach us to have a good character. Cinderella bad or good? Good. Cinderella is teach us to have a good character. Kemudian to make us learn something from the story, untuk mendapatkan sesuatu yang kita bisa pelajari dari sebuah cerita. Oke, itu adalah tujuan naratif teks ya. Kemudian di sini ada generic structure atau struktur teks. Kita udah belajar kemarin ada berapa struktur teksnya? How many? 4 bahasa Inggrisnya. 4 generic structure, Miss. Yang pertama, coba dibaca Rahayu. What is the first generic structure? Orientation. Pengenalan apa? Tokoh, tempat, dan waktu. Yang kedua, Nia, would you like to read the second one? Complication. Very good, Nia. Konflik. Gampang banget ini nyari artinya, Miss. Complication itu cari aja complication, konflik, masalah. Okay, the third, Wahyu? Resolution. Okay, you repeat after me. Resolution. Berarti solusi masalah. Malin Kundang masalahnya di anak yang durhaka. Solusinya dikutuk. Kalau rabbit and turtle masalahnya kelinci menantang kura-kura. Solusinya kura-kura menang perlombaan. Yang terakhir coba dibaca, Irwan. Bukan re ya. Reorientation, Irwan ya, atau koda. Ini juga udah Miss jelaskan. Tapi ini bersifat opsional. Ada yang tahu opsional kemarin? Boleh ada, boleh tidak. Pilihan. Jadi kalian membuat sebuah cerita, boleh ada ini, boleh enggak ya. Ya, boleh ada ini, boleh enggak. Ada language feature, unsur kebahasaan. Nah, ini yang udah Miss tanyain ke siapa tadi? Ila. Ya, Ila yang jawab. Kemudian ada siapa tadi yang jawab? Aulia, Web 2. Kemudian Raja, direct speech. Perhatikan beberapa unsur kebahasaan di sini. Perhatikan dulu. Adverb of time dulu. Adverb of time itu artinya kata keterangan waktu. Kalian dikasih beberapa teks. Kita udah mempelajari beberapa teks. Nah, ciri-ciri dari teks naratif itu kalau di awal-awalnya ada kata-kata berikut, once upon a time, one day, long time ago, itu berarti cerita dongeng atau hayalan. Ingat ya,
Kalau ada once upon a time, one day, atau long time ago, itu artinya pada zaman dahulu kala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari teks naratif, dia menggunakan tadi udah dijawab simple past tense, yang ditandai dengan adanya verb 2. Denny, he live in the jungle. Yang mana verb 2-nya, Den? Iya, live it. Mona, she saw a big house. Yang mana verb 2-nya? Which one is the verb 2? So, ya. Ini kan udah belajar juga, di kelas 8 juga udah belajar. Ya, Wahyu? Oke. Kemudian ada spesifik karakter khusus. Contohnya di sini ada Aladdin, Snow White. Kemudian udah dijawab oleh Raja tadi, ada direct speech. Nah, di sini kan nggak ada ini simple past. Di sini dia present continuous. Ini juga present continuous. Ada time conjunction, kata keterangan waktu. Kemudian ada action verb-nya. Kata kerja action, kill, cried, so, itu kata kerja action yang beraksi, kata-kata kerja yang beraksi gitu ya. And now I ask you to make into group. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Nah, oke, peraturan yang pertama, dalam kelompok silakan berdiskusi ya. Di dalam kelompok silakan berdiskusi. You write your name in the blank ya. Oke, in the blank. In the blank itu artinya di titik-titik ini you write the member of the group. Silakan diisi nama anggota. Kemudian perhatikan, look at this picture series. Ada 4 gambar di sini dan gambar ini tidak berurutan sama sekali. Dan gambar ini merupakan satu cerita utuh yang tidak beraturan. Oke, I ask you to arrange these pictures. Jadi silakan diamati baik-baik. Kira-kira gambar yang pertama yang mana? Apakah yang ini? Kemudian yang ini? Kemudian yang ini atau yang ini? And the sentences. Coba dilihat kalimat-kalimat berikut. Kalimat berikut ini akan membantu kalian untuk menyusunnya. Jadi kalimatnya udah beraturan, gambarnya aja yang nggak beraturan. Kalimatnya udah beraturan menurut cerita. Jadi nomor 1 Miss jadikan contoh saja ya. The ant fell into the water. Semut jatuh ke dalam air. Which one is the picture? 1, 2, 3 atau 4? 3 ya. Oke, jadi di sini kalian tulislah, nanti ada kotak di bawah ini, kalian tulis, ada kotak-kotak nanti di sini. Nah, the box, you fill the number of the position of the story in the box. Kalian tulislah urutan ceritanya di bawah gambar atau di dalam box. Oh, berarti Miss nomor yang si N fell into the water, berarti ini nomor 1 dong Miss. Iya, nomor 1 udah Miss jadikan contoh. Kemudian perhatikan di sini ada 4 kotak ya. Orientation, ini mungkin ada kesalahan sedikit ini di penulisan. Sini ada complication, nanti diubah. Resolution and then koda. Nomor 1 tadi udah kejawab. DN-nya jatuh nyemplung ke air. Miss bahasa Indonesia kan saja nih. Cara membuat kalimat simple past, ada subjeknya dan kemudian ada verb 2. One day, nah, suatu hari bisa diganti dengan apa tadi? Once upon a time, long time ago. Boleh pilih antara 3 itu. One day, semut berjalan-jalan di dekat sungai. Nah, ini baru 1 kalimat nih. 1 kalimat itu ditandai dengan 1 titik. Semut and berjalan-jalan. Berjalan itu verb 1-nya walk. Verb 2-nya apa? Cari di kamus atau cari di
Google nggak ada, kan kalian nggak boleh bawa HP. Dan cari di kata kerja yang sudah Miss share di kelas 8. Do you bring it? Bawa nggak? Bawa. Tapi nanti Miss bantu juga ya. Miss bantu nanti, nggak usah khawatir. Nanti Miss bantu. Yang penting ide kalian dalam membuat kalimat. Satu kotak ini Miss harapkan bisa terkumpul 4 kalimat ya. Satu kotaknya ini bisa terkumpul 4 kalimat. Dan 4 kalimat itu masuk yang satu, yang tadi, yang di awal tadi. Berarti tinggal mencari 3. And yang mana kita pakai, wall atau wall-nya? Wall. Semut berjalan-jalan di dekat near sungai, river. Ya kan? Kemudian and fell into the water. Kemudian semut jatuh ke dalam air. Kemudian mungkin bisa jadi, nah ini kalian tambahkan 2 kalimat lagi. Ini 1 kalimat, ini 1 kalimat lagi. Nah, itulah tugas kalian. Kenapa Miss kelompokkan? Karena untuk tugas individu kan, kalau satu-satu nggak bakalan selesai gitu. Kasihan Miss. Jadinya yang nggak paham pun nanti bakalan lama ngerjainnya. Makanya Miss jadikan kelompok. Miss kelompokkan pun nggak. Oh, satu orang itu yang pinter-pinter semua, Miss tidak. Pasti dalam satu kelompok itu pasti ada yang, nah, pokoknya ada yang rata-rata, ada di bawah, ada yang di atas. Pasti, coba perhatikanlah kelompoknya. Do you understand? Jadi nggak asal-asalan aja Miss pilih kelompoknya itu. Ya, oke. Nah, jadi dalam satu kotak 4 kalimat. 1 kalimat sudah Miss bantu dalam soal, 1 kalimat sudah Miss bantu di dalam soal, 3 kalimat kalian yang nyari. Do you understand? Nah, jangan lupa menggunakan verb 2. Jangan lupa menggunakan kata-kata penunjuknya. Apa tadi nih? Ada then, kemudian, ketika, kemudian ada long time ago. Ya, itu ya. Nah. Oke. Yang dinilai di sini adalah kerjasama. Kemudian nanti setelah kalian selesai akan Miss tunjuk beberapa kelompok untuk tampil di depan. Oke, contohin ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Nah, kalau disapa, sapa balik. Hello friends. Oke. We are from group 2. My name is Feby. Nah, gitu ya. Nanti ada teman yang di samping disampaikan juga namanya. We will read our story. Kami akan membacakan cerita kami. Nah, diceritakanlah oleh kelompok tadi. Do you understand? Saskia Mona, silakan diambil. Dilanjutkan ya. Kemudian ada di sini kosong. Ini siapa ini? Nia ya, Nia, is that yours? Ya. Kalau nggak salah, iya ini punya. Nia, ambil Nia. Wahyu, Roya, apa this one? Oh ya, ini Nia nih. Nia, berarti ini punyanya Aulia ya? Iya, punyanya Zaskia udah diisi belum? Belum, oke. Oke, satu lagi. Ini kayaknya. Ya, ini enggak. Ayo, kebalik. Nah, oke. And Raja, come, one member, 1 orang saja ke depan. Silakan berdiskusi. Coba cek dulu aja, emang betul nggak ini? Ya betul. Silakan dibuat ya, diskusikannya. Oke, ya coba yang tidak ada kamus tunjuk tangan dulu, yang tidak ada kamus kelompoknya. 1. Ada kamus Irwan? Ada. Enggak ada. Ada kamus? Ada kamus, ada. Oke, I will coba Miss cek dulu.
two ya, hanya 2 ini. Nanti kalau udah selesai boleh pinjamin ke kawan yang lain ya. Put down your apanya? Lalu, then, kemudian, lalu, ya, then, tahan gitu. Then, ya, kata-kata yang sudah Miss terangkan tadi ya, kata-kata hubungnya, kita bisa menggunakan then. Then apa then? Ada yang tahu then? Kemudian, when itu ketika, ya. Ada lagi yang lain itu after that. After that itu sama ini kemudian juga. Suddenly kemarin, tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba. Ini juga kata keterangan waktunya ya. Oke deh, Miss coba cek dulu. Gimana? Oh langsung diapain? One day the ant fell into the water and could not swim then and sank. Ya, satu lagi. Oke, satu lagi. Sumbangsih pendapat Andika. Coba deh, lihat deh. Ada berapa baru suatu hari seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Ngapain tuh semut? Cari makan. Ya udah, boleh. Kan hayalan. Ya terserah aja. Bisa. Nah, kan hayalan, terserah. Oke. Siapa? Gimana idenya? Idenya udah belum? Yang lain udah mau 4 kalimat. Berapa kalimat baru? Ini belum. Ayo dong Raja. Cepatlah. Mana sumbangsih kalimatmu mana? Kan 4 kalimat tuh. Ya udah 1 2 3 4 udah. Ngapain? Simpan. Nyari satu aja, Miss. 3 kalimat. Enggak loh, 4 gambar cari. Iya dong. Udah berapa kalimat? Lanjutkan cerita Miss yang di depan Denny. Kelly. Ini gambarnya Nggak usah ini dulu, gambarnya nanti aja. Cari ini aja dulu. Cari kalimat yang 4 itu dulu. 3 kalimat itu dulu. Baru lanjutkan cari ini. Gitu ya. Coba. Dilanjutkan aja itu semut berjalan-jalan di dekat sungai. Lanjutin aja sesuai hayalanmu, sesuai imajinasimu. Udah berapa kalimat yang terkumpul? Kalau di kelompoknya Ulpa, kelompok Mona, sama kelompok Nia itu udah hampir 4 kalimat. Gimana kelompok yang lain? Sudah belum? Semut berjalan ke sungai. 1, betul kan? Ketika sampai di tepi sungai, masuklah dia ke dalam air. 2, semut tenggelam karena tidak bisa berenang. Bisa itu kan 1 tuh. 1 kalimat. Berarti udah 3 ya. 1 kalimat lagi. Bisa ya? Sudah? Bisa tadi asket? Mana dia asket tadi? Kalau hampir tenggelam jadinya masih bisa. Gimana? Kalau dia tenggelam dia nggak bisa minta tolong. Berarti hampir tenggelam. Kalau udah tenggelam ya bisa aja ya. Oh kan misalnya merpatinya tiba-tiba lewat gitu. Kayaknya itu udah mau tenggelam apa gimana? Oh bisa, benar bisa. Bisa. Jalan-jalan itu loh, Miss. Apanya? Nggak usah kan itu contoh. Nggak harus berjalan-jalan ya, itu cuma contoh di depan itu. Nggak harus sama yang di depan itu dengan kalian. Mana tahu dia lagi nyari makan gitu kan, dia lagi mau pergi ke pesta gitu kan, mau pergi ke rumah temannya. Nggak mungkin dia berjalan-jalan. Banyak sekali yang bisa kita variasikan, nggak harus berjalan-jalan. Itu cuma contoh yang di depan itu. Ayo Miss harapkan itu kelompoknya Raja bisa menghasilkan ya. Semangat ya kelompok Raja ya.
bahasa Indonesia namanya apa? Oh, sabun. Kalau kulit biasa pakai de. Sesuatu yang jadi bahasa Indonesia tuh nih tuh bahasa Indonesia dan jatuh ke air dan ini masih yang satu jadi yang jatuh ke air Yang bagusnya, yang sudah bagus baru di sini ya. Yang sudah benar-benar bagus kalian baru di sini ya. Di sini kotak-kotak. Ini boleh dikurang dulu.
Dihasilkan dulu ya kalian. Oh, terlalu asik mencari bahasa Indonesia jadi lupa yang mentranslate dalam bahasa Inggris. Jangan terlena dengan pekerjaan membahasa Indonesia kan ya. Karena nanti kalian akan tampil dalam sing. Kalimat yang ada di soal itu udah B2 ya. Kalimat yang udah ada di soal itu udah B2.
Oh, yang minta pertolongan itu aja ya. Iya sih, gini ya, Jess. Ya boleh. Meminta as. Ya as. As itu baru web 1 kan? Nah, web 2-nya berarti asket. Kemana? Dengan with. WITH with. Dengan loh. WITH. 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 Nah, ya itu. With. Ini ketika nih. Apa? When. Ketika when. Dapat ya? When. Pakai Itu kan ada di depan when ketika, ya Allah. Astagfirullah. mana? Ya ini di bawah Den. Oke, 5 minutes more. Apa itu? 5 menit lagi. Pokoknya ada yang dihasilkan nanti di depan, ada yang dibacakan nanti di depan. Istilahnya apa? Karena kau Gak ingin ya? Jangan Inggris ke Inggris. Kemudian
Kemudian semut ya, kan dia udah tenggelam gitu, bisa gitu, hampir tenggelam. Nah ya ayo, nah ya kan itu dinilai juga tuh ya, nanti dinilai juga apakah bisa dia udah tenggelam, masa bisa apa dia pakai apa telepati apa gimana. Atau hampir aja, atau bisa juga sih udah tenggelam, tiba-tiba datanglah seekor burung yang sedang melihat ada kesulitan. Sebenarnya bisa aja sih, kalian bisa. Belum bisa dijadikan solusi. Nanti kan ada yang burungnya kayaknya kesakitan apa mau ditembak juga, itu kan masih masalah juga. Pun kayak mana bahasa Indonesia kayak mana? Oh, semut pun. Kalau pun itu biasanya pakai de aja, the end gitu, the end. Nah berarti semut pun, nah gitu, the end semut pun gitu ya. Harus berapa kalimat, Miss? 3. Yang satu kan udah nih, satu kan udah, ini kan 3. Ini kan udah 1 kalimat. Ini dimasukin juga nanti. Nah, ini masukin juga. Ini kan artinya semut jatuh ke air. Jadi kalian tinggal nyari 3. Sambungin sama yang ini gitu. Sambung-sambungkan Nisa ya. Disambung-sambungkan Aulia. Kayak mana? Ya. Ada lagi kesulitan? You have any difficulties? Udah kelar yang gambar 1 udah kelar belum? Masih 3. 1 lagi berarti. Satu hari ada seekor semut yang sudah berjalan seperti 1 kan. Dia sedang melihat pemandangan udah 2. Karena terlalu asik. Oh ya oke, boleh dah. Boleh ya, boleh. Sebelum pemandangan jatuhlah dia 3 kan. Oke, lanjut 1 lagi. Ya oke, silakan. Ini masih yang 1 tadi, nyari yang 1 tadi ya. Ya oke. Semut berteriak, bentar. Bentar dulu. All at this, ya. Bangga banget ya menghasilkan 1 kalimatnya. Langsung ya, 3 lagi. Oke, mana aja? Mana? Nah, oke. Oke. Pada suatu hari semut berjalan dekat sungai. Mana penamu? 1 ya, baru 1 kalimat. Kemudian datang angsa. Angsakah dia? Angin lah, kirain angsa. Angin ya? Anginnya sangat kencang. 2 ya. Dan semut terhempas. Ini aja, nggak usah dan. Titik kan bisa jadi 1 kalimat. Semut terhempas oleh angin, gitu kan? Oleh angin. Dah 3 ya. Dan masuk ke udah 4, udah selesai. Baru diterjemahkan. Nah, terjemahkan, barulah cari yang kedua. Gambar kedua yang mana? Gambar kedua bisa dibagi-bagi aja. Misalnya si Setia nyari gambar yang kedua. The dog saved the ant. Save apa save? Dia bisa berenang nggak sih, Miss? Save apa save? Swim berenang. Save. Cari save. S. Nah, ini S. Udah. Oh, nggak ada di sini. Ini Indonesia Inggris. Ya, oke deh, bisa bilang aja deh. Menyelamatkan. Dov apa tadi, Dov? Merpati menyelamatkan semut yang mana? Yang ini kan, dah pas kan? 1, 2, 3, ya oke.
Kan udah tuh menyelamatkan. Nah, ceritakan lagi tentang penyelamatan si semut oleh merpati. Gini Miss, Nah, maksudnya gini Miss, kan semutnya tidak bisa berenang, lalu datanglah seekor burung merpati yang menyelamatkan ya. semut dari sungai. Nah, tambahin 3 kalimat lagi. Nah, gitu ya. Ditulis di sini aja, Miss. Ditulisnya jangan di sini dulu lah, di burem-burem apa di sini aja dulu. Nanti Iya, yang sumber aja nggak apa-apa. boleh. Yang bagusnya, yang sudah bagus baru di sini ya. Yang sudah benar-benar bagus menurut kalian baru di sini ya. Ya, baru di kotak-kotak. Jadi boleh diburam dulu, boleh di apa? Do you understand? Oke. Mana? Baru kayak gini Miss, baru Oke, ditranslate let me check ke- ya. Iya, bahasa Indonesia dulu ya, Aulia ya. Karena memang susah kalau bahasa Inggris langsung kan. Suatu hari ketika semut ingin mencari makan di tepi sungai, ia bertemu dengan merpati satu. Oh, langsung bertemu merpati gitu. Kan dia jatuh dulu. aja dulu gitu Miss. Dia jatuh dulu kayaknya. Dia jatuh dulu, kemudian ditolong oleh merpati. Gitu. Jadi, dia jatuh dulu kan. Istilahnya kan dia ini minta pertolongan nih. Kemudian merpati menyelamatkan semut. Yang mana kira-kira merpati? Nah, ini kan. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, untuk yang nomor 1 ini, kalian ceritakan kondisi keadaan si semut yang sedang kesusahan. Jangan disampur paukan dengan merpati ini dulu. Ini beda lagi nih. Beda lagi nanti Aulia. Beda paragraf dia gitu. Bahasa Inggris Ya, paham Nisa? Karena yang berdua nggak datang kemarin kan. Kenapa sih? Itu dipanggil bahasa Inggris hampir mana? Ini menghampir mana aku? Hampir. Oh, menghampiri gitu. Hampir Mas. Oh, almost nih. Almost. Nggak ada yang bunga. Udah mah dimulai aja apanya translate-nya. Pelan-pelan gitu. Jangan langsung ke semuanya dulu, dihasilkan dulu ya kalian. Terlalu asik mencari bahasa Indonesia jadi lupa deh mentranslate dalam bahasa Inggris. Jangan terlena dengan pekerjaan membahasa Indonesia kan ya. Karena nanti kalian akan tampil tenggelam sing, baru web 1, web 2 apa nah? Nah, cari web 2 dari sing. Nah, membawa bring. Cari web 2 bring. Bring, B-R-I-N-G. B-R-I-N-G, bring. Iya, oke. Broke. Web 2 dari sing apa? Iya, sang. Apa? Terjatuh. Yang tadi. Fail, web 2 itunya. Jatuh kan? Terjatuh kan? Ya fail, yang mana? Soalnya tadi mana? Ini web 2-nya nih. Nih, fail. Fail udah web 2. Web 1-nya fall, pakai A. Ini web 2, fail. Jatuh. Nggak usah, fail aja. Ini udah web 2. Kalimat yang ada di soal itu udah web 2 ya. Kalimat yang udah ada di soal itu udah web 2. Karena because. Karena kan because tambah b dan e nya, because gimana? Perjalan-jalan tadi kan walk, WALK. Itu baru web 1. Web 2 nya apa? WALK. Web 2 nya tambahkan ED jadinya walket. Ya udah. Dika nggak bawa kamus? Harus apa Miss? Harus mas. Oh harus. Harus air gitu. Aduh, ada nggak di sini? Aliran ambil aliran. lupa. Nggak mentang-mentang guru bahasa Inggris nggak tahu juga semuanya ini missnya. Aliran AL.
Ini alir. Bahasa Indonesianya ditulis aja, cuman yang pas di sininya enggak. Nah, oke, yang di situnya enggak ya. Enggak ada di sini aliran. Ini aliran ya, flow. Bentar. Aliran semuanya ini aja nih, circulation and river. River. Enggak lah, kan dia bukan kata kerja. Bisa ada itu tuh. Ada. Bahasa Indonesianya apa? Ada. Enggak, kalimatnya gimana? Suatu hari ada seekor semut. Oh, ada seekor semut. Itu there was aja. There was. Kalau ada itu kan there is kan. There is. Karena dia simple past, jadi is itu berubah menjadi was. There was. Nah, gitu. There was. Nah. There was. There was. Ayo, Ica aja Wan, Ica, gak usah sadar kamera. Ica aja ya, Ica kerja. Ya boleh. Apa? Meminta as. Ya as. As itu baru web 1 kan? Nah, web 2-nya berarti ascap. Kemana? Dengan with. WITH, with. Dengan loh. With. Jangan sadar kamera. Ica-icanya lagi apa diskusi gitu. Ica. WITH. Nah, with. WITH. Nah, ya itu. With. Ini ketika ini. Apa? When. Ketika when. Nah, dapat ya? When. Nah. Itu kan ada di depan when ketika, ya Allah. Astagfirullah. Mana? Ya ini di bawah Den. Apa banget, fokus banget Denny. Bukan, aku tadi kan disuruh loh sama orang ini. Oh iyalah. Ya. Oke, 5 minute more. Apa itu? 5 menit lagi. Pokoknya ada yang dihasilkan nanti di depan, ada yang dibacakan nanti di depan. Istilahnya, ya apa? Karena because. Tahu tulisannya? Because, Tika. Ada loh, ya Rani. Cari dulu baru tanya Ran. Because. Tahu tulisannya kayak gimana? Because. B-C-A-U-S-E. B-E. Bahasa Inggrisnya? Di dekat. Near. Itu near. Ada kan? Ya udah. Bahasa Inggrisnya menghanyutkan. Menghanyutkan? Siapa yang menghanyutkan? Tenggelam. Bahasa Indonesianya apa gimana? Laut menghanyutkannya gitu. Menyelamatkan semut yang tenggelam terbawa arus sungai dengan menghanyutkan daun tanah semut. Waduh, kalimat muul. Merpati menyelamatkan semut. Udah kan tadi kan? Yang tenggelam terbawa arus dengan menghanyut. Nggak usah lah dengan menghanyutkannya. Nah, menjatuhkan aja deh. Menjatuhkan daun ke arah semut. Nah, ya menjatuhkan aja. Menjatuhkan itu fall itu baru web 1. FALL baru web 1 ya. Cari web 2-nya. Enggak. Fail itu yang tadi. N jatuh, fail. Nah, E-nya 2. L-nya 2. Bentar ya. Aduh, sibuk banget aku. Banyak. There was mana nih? Suatu hari ada seekor semut sedang berjalan. Ini apa ini? One day there was an ant. Ada seekor semut. Seekor itu kan
Semut apa tadi? N. Sedang berjalan. Berjalan apa berjalan? Nggak ada di sini. Ada, itu tadi berjalan. River. Ya Allah. River. Wow. Wow, berjalan di tepi sungai. Side river. Nah, dah nih nomor 1 nih. Dah ya. 2 lagi. Carilah dulu. Mungkin Nggak apa, Miss? Miss apa, Miss? udahlah, kalian lagi. Masa Miss apa? Mana? Ini, Miss. One day and ya hampir sama itu yang sebelah. The ant fell into the water. Udah 2. When and almost. Apa nih maksudnya nih? Ketika sampai di tepi sungai. Oh gitu. When and Ada tambahnya, Miss. ya ada tubi ini tubi. Ada tubinya. Iya, tambah-nambahnya itu. Was di sini ya. Nah, karena kalau keadaan pakai tubi. Ketika semut hampir apa? Hampir tenggelam. Kalau tenggelam di sini nggak seng. Kalau di sini tenggelamnya dalam keadaan ya drown berarti. Bentar, tenggelam. Coba cari di sana tenggelam. Tenggelam bukan seng ini. Kalau seng ini menenggelamkan, bukan tenggelam seng. Iya. Tapi ada kan satu lagi kalau nggak salah tadi T. Nah nih, ini nih, rake, almost rake, ya kan, almost rake, ini kan, ketika semut hampir tenggelam karena tidak bisa berenang, bagus, kemudian, bangga banget ya, ngasihin satu kalimatnya, kemudian, apa nih, semut meminta bantuan. Ask for help, nggak usah yang ini lagi, nggak usah dua-duanya ya. Ask for help, udah kan? Ya oke. Mana nih baru 3 nih kayaknya. Satu kalimat lagi mana? Ini 1, ya kan? 2. Oh ya udah. Dah. Picture 1 finish. Nah, picture 2 yang mana kira-kira? Nih. Ya betul sekali. Merpati menyelamatkan semut. Ceritakanlah tentang keadaan merpati menyelamatkan semut ini. Ini udah 1 kalimat nih. Cari 3 kalimat lagi. Ya. Berjalan. Walk. Itu di sana ada. Itu di sana ada berjalan. Walk. Ya. Oke, finish. Gimana? One day and walk at the side river. Oke. 2. Apa ini maksudnya? Nomor 2 bahasa Indonesia-nya bacain. Lalu. Nah, lalu itu then. Kan ada di depan tuh. Di papan tulis. Then, kemudian semut jatuh. Nah, ini then-nya nggak usah. Semut jatuh ke dalam sungai karena semut berjalan di dekat sungai gitu. Terlalu dekat sungai. Near the river. Near ini near ya. Near the river. Dah. 3. Lanjut dulu ya, nanti Miss koreksi. Apa? Mencari, find. F-I-N-D. Di sini nggak ada. Nggak ada. F-I-N-D itu baru web 1. Cari web 2-nya. Cari web 2 dari find. Find. Dia mau dia loh. Ya udah cari find. F-I-N-D. Ada nggak tuh? Tuh ada tuh. Miss nampak tuh. Nah dekatnya Pacelli tuh. Nah ya itu tuh. 20 berapa itu? Nah ya itu. Found. Aku aja tahu, masa kalian nggak tahu? Sedekat itu. Oh, udah bahasa Inggris. Udah bikin bahasa Inggrisnya. Belum Miss, aku belum. Ya udah bikinlah, nanti kalian Miss tunjuk nanti apa yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. My name is Ulfa.
We will read story. 1. Orientation. One day, the ant fell into the water. Pada zaman dahulu, semut terjatuh ke dalam air. Ant could not swim. Semut tidak bisa berenang. Then ant sank. The ant escaped helped. Lalu semut tenggelam. Udah. Semut pun meminta tolong Ke merpati. Ke pemerpati. 2. Complication. The dove saved the ant that sank broke head. Merpati menyelamatkan semut River current circulation. yang tenggelam terbawa arus sungai. Wheat fell left to course the ant. Dengan daun ke arah semut. Dengan menjatuhkan. Dengan menjatuhkan daun ke arah semut. The ant saved the dove the shot by hunter with custom food. Langsung aja. Semut menyelamatkan merpati yang dipanah oleh pemburu dengan cara menggigit kaki pemburu. Ya. Oke, alhamdulillah. Thank you for program. Give applause, please. Oke, thank you. Miss Dima. Jadi ada beberapa yang dapat nilai ya. Nah, ketika kalian menghasilkan sebuah kalimat itu, itulah ide kalian, itulah pemikiran kalian. Dan ketika sudah menghasilkan satu kalimat, tadi sudah melihat betapa bangganya kalian sudah menghasilkan satu kalimat. Nah, apalagi banyak kalimat. Nah, diharapkan memang untuk kedepannya kalian mau masuk SMA, ya. Jadi nggak canggung lagi dalam translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena naratif juga nanti akan ketemu di SMA. Pasti ketemu di SMA. Jadi kalian nggak lagi main-main, nggak canggung lagi dalam translate. Ya, thank you for program. Please sit on your seat. Okay, let's invite bro. 3, 2. Please. Okay. Mana suaranya di bawah lagi lah? Hello friends. We are from group 2. My name is Zaskia. My name is Hananulia. We will read about the story that we have met. One day, Anne walked near river. Pada zaman dahulu, semut berjalan-jalan di dekat sungai. The ant fell into the water. Ketika sampai di tepi sungai, semut jatuh ke dalam air. When Anne was almost wrecked because can swim. Semut hampir tenggelam karena tidak bisa berenang. The ant asked for help. Kemudian semut meminta pertolongan. Finish. Thank you. Give applause, please. Karena kita udah belajar how to write a narrative, a simple narrative text. Simple apa simple? Sederhana ya. Yang enggak sederhananya itu Cinderella. Nah, kalian ceritakanlah awal sampai akhir Cinderella itu. Cinderella itu banyak loh masalahnya. Makanya untuk anak SMP, fable memang sangat cocok sekali ya, karena memang sangat simple. Karena kenapa Miss kasih fable? Oke, karena kalau di SMK sudah mengajarkan bahasa Inggris di SMP, kalau di SMP, di SD dulu pernah belajar bahasa Inggris? Nah, makanya dengan pengalaman kalian tidak belajar bahasa Inggris itulah Miss mulai dari yang sederhana. Kecuali kalau di kota-kota mah pasti ada bahasa Inggris SD kan? Apalagi di kota besar pasti ada yang namanya les bahasa Inggris. Nah, dikasihlah ke SMP kota itu disuruh tulis di Cinderella kan nggak masalah sama mereka. Tapi kita di sini Miss mulai dengan hal yang sederhana. Karena Miss tahu pengetahuan kalian dengan bahasa Inggris itu masih sangat minim. Tahu minim? Minimalis, bukan. Minim itu masih sedikit.
Oke, kita udah belajar, kita udah juga mempresentasikan. Ada beberapa nilai yang Miss habis tangkap tadi, mulai dari awal kalian membuat bahasa Indonesia, kemudian mentranslate menjadi bahasa Inggris. Ada tadi beberapa nilai yang sudah Miss tangkap. Setelah Miss nilai nanti pekerjaan kalian karena belum selesai, mungkin next meeting we continue ya. Ada beberapa kelompok yang belum tampil ya. Nah, Miss harapkan nanti kelompok yang mau tampil lebih sempurna lagi hasil tampilannya daripada kelompok yang sudah. Do you understand? Oke, karena kita udah belajar, I will give you some reflection. Reflection di sini bagaimana, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Oke, ada beberapa pertanyaan. Perhatikan pertanyaan di sini. Untuk membuat untuk membuat teks naratif, to make narrative text, what is the tense that we use? Raise your hand. Tenses apa yang kita gunakan? Raise your hand, Nia. Past tense. Dah, paham ya? Misalnya besok kalian di SMA atau di SMK, Miss tanya melalui WA, bisa dijawabkah? Apakah udah tenggelam pikirannya, apa udah lupa itu pelajarannya? Mudah-mudahan tidak. Pokoknya tentang dongeng ya udahlah pakai verb 2 gitu ya. Do you understand? Oke. There are 4 ayam. Ntar ya ayam ya. There are 4 generic structure. Ada 4 struktur utama dari teks naratif. What are those? Setia. Oh, Setia fokus banget ya. Okay. Organization, combination, resolution, and reorientation. Or atau koda. Oke, give applause. Terakhir ini yang belum ada Miss singgung, paling di awal aja tadi. Do you know what is the purpose of narrative text? Raise your hand. Purpose. Roya? To entertain the readers, artinya Roya untuk menghibur pembaca. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for coming today. Thank you for your cooperation. Makasih atas kerjasamanya ya. Mohon maaf ya kalau Miss ada salah kata ya. I'm sorry for my mistake. I think that's all for today and see you. Bye bye.